4. Go, go, go! Hit it, guys. Hello, boys. Hit it. Now. What if I told you, you become a ghost, a world of whispers, comes freedom? Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki pengusaha kaya raya yang sedang mencoba jet tempur milik sendiri. Dengan tanpa pengawasan dari ahli, dia pun menerbangkannya dengan secara tiba-tiba, sehingga dia pun mendapatkan sebuah masalah ketika mesinnya terbakar. Akhirnya dia pun langsung mokat. Shit, we're down! This is the day I died 3 years ago. I became a ghost. That was 4 months ago. Kemudian, ketika 4 bulan yang lalu seorang pengusaha kaya raya yang membentuk sebuah kelompok pemberontak membunuh seorang mafia. Mereka semua sekarang sedang panik karena seluruh mafia yang ada di negara ini sedang membunuhnya. Tekad gila yang sangat mengerikan sehingga seluruh mafia yang ada di kota ini dikerahkan untuk memburunya dan mendapatkan pertarungan brutal. This is not another story! Cuatro. Go, go, go! Yep, that's it. Up ahead! Whoa! Go, go, go! Ya, pertarungan yang sangat brutal, misi yang sangat berbahaya, walaupun mereka kehilangan satu temannya. Kelompok ini dipimpin oleh seorang, kita sebut saja dia adalah si bos yang telah merintis untuk menegakkan keadilan di seluruh dunia, bernama Team 6 Underground. Mereka mendapatkan misi yang sangat luar biasa untuk bisa menegakkan keadilan, membantai seluruh para mafia yang sudah tidak terkendali, para gangster yang sudah tidak bisa diatur, termasuk para pemerintah yang mempunyai kedaulatan rezim diktator. Namun sekarang mereka kehilangan satu orang dan harus diganti dengan yang lain. We find a 7. Selang beberapa lama kemudian, kita diperlihatkan seorang laki-laki tentara yang sedang bertugas di suatu tempat untuk bisa membantai para teroris. Semua kelompoknya yang sudah mendapatkan misi masing-masing di tempatnya sudah disediakan. Namun tiba-tiba saja ada van putih yang mendekat dan dicurigai. Lalu tiba-tiba dari kejadian itu semua mengakibatkan banyak sekali orang yang menjadi korban. Namun si bos dari Team 6 Underground telah menyelamatkan seorang prajurit yang sudah bertahan dari ledakan yang paling mengerikan. Dia yang sekarang sudah dinyatakan mati oleh negara, tetapi telah diselamatkan oleh si bos dan direkrut menjadi Team 6 Underground dengan persyaratan dan persetujuan untuk bisa menegakkan keadilan. Akhirnya si bos telah merekrut satu orang dan sekarang sudah lengkap. Now on, you'll be known as 7.
Kemudian, seorang menjadi tim yang baru langsung melakukan tutorial bersama para kawan-kawannya. Tim Six Underground sudah melakukan rencana untuk bisa menggulingkan sistem kepemerintahan seseorang yang sekarang sudah menjadi meresahkan masyarakat. Dia yang bernama Ravoch Alimov, seorang presiden dari negara Turkistan yang sekarang sedang diburu oleh para warganya. Namun seluruh masyarakat katanya tidak bisa menggulingkan, dan disinilah mereka semua muncul untuk bisa menegakkan keadilan, menggulingkan rezim presiden. On the Turkestan border. Lalu kemudian tim Six Underground sudah berada di lokasi perbatasan negara Turkistan yang telah dipimpin oleh presiden diktator. Semuanya sangat menyedihkan sekali. Semua rakyat yang ada di pinggiran sangatlah menderita terhadap apa yang dilakukan oleh presiden tersebut. Dari mulai kelaparan, penyakit ada di mana-mana, semua fasilitas sudah dihancurkan. Dan ternyata semua orang yang ada di tempat ini adalah asalnya pemberontak, dibuang ke tempat ini untuk dilenyapkan. What's going on? Kemudian di waktu yang sama kita akan melihat istana presiden yang telah dipimpin oleh Ravoch Alimov. Si Rapoceh inilah yang telah membuat semua rakyat menderita dan akan membantai siapapun yang telah membantah. Such a fuss. Impress me. Show my enemies what's in store for them and for those they love. Kemudian kita kembali lagi kepada tim Six Underground, di mana mereka sedang melakukan perencanaan untuk melakukan penggulingan paksa rezim pemerintahan presiden yang diktator. Tim Six Underground sudah menyusun sebuah rencana untuk melakukan penggulingan tersebut, yaitu menyelamatkan adiknya yang akan mengusung kemenangan. Dia yang bernama Murad. Si Murad Alimov inilah yang telah dihukum oleh kakaknya sendiri karena sudah tidak sejalan. Semua yang telah dilakukan oleh kakaknya ditentang oleh si Murad. Pada suatu ketika si Murad sedang dalam perjalanan, seluruh para tentara yang telah dikerahkan oleh kakaknya sendiri sebagai presiden menangkap si Murad untuk dipenjara. No one touch his money. I was a short boy, yo. Lalu kemudian misi pertama dari tim Six Underground, mereka akan membebaskan si Murad dari penjara yang telah disiapkan oleh kakaknya. Seluruh tim yang sudah dibagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing akan mendatangi 5 jenderal sebagai kunci kekuatan presiden diktator Rapoceh Alimov, di mana mereka semua sedang berpesta di hotel ternama sebagai hadiah dari presiden yang sudah mengamankan dirinya. A gift from Victor. I love Victor. Welcome to party. I'll take you there. Where are you keeping Robok's brother? High tower in Hong Kong. Edan sekali, seluruh para jenderal yang sudah dibantai, mereka pun langsung membuka mulut bahwa si Murad telah dipenjara di Hong Kong. Tanpa banyak basa-basi, tim Six Underground langsung menuju ke sana. I don't usually stand on ceremony. Kemudian di sisi lain, kita melihat bahwa si presiden diktator Rapoceh Alimov, dia yang telah mengetahui jenderalnya telah dibunuh oleh seseorang dan langsung memanggil beberapa jenderal yang menjadi pengkhianat dirinya, mengatakan bahwa tidak becus telah menjalankan sebuah instruksi negara, sehingga si Rapoceh langsung mengeksekusinya. Next man up. Congratulations. Selang beberapa lama kemudian, tim Six Underground yang sudah persiapan menuju Hong Kong dan akan menyelamatkan adiknya si Rapoceh yang bernama Murad Alimov. Dengan persiapan yang sangat matang, persenjataan yang sangat lengkap, mereka pun langsung berangkat. Singkat waktu, ternyata pemimpin presiden diktator Rapoceh Alimov
yang sudah menemui adiknya yang bernama Murad di penjara sangat mewah di Hong Kong. Dan dialah si Murad Alimov yang telah melawan sang kakak sendiri terhadap semua kebijakan negara Turkistan. Rapoche langsung mengatakan kepada adiknya si Murad, dia dipenjara dengan keadaannya sangat mewah untuk menyogok adiknya supaya bisa ikut apa yang dilakukan oleh sang kakak. Namun tetap saja si Murad tidak mau hal yang seperti itu. Dia ingin kebebasan rakyat, bahwa kita semua adalah milik rakyat sendiri, bukan kekuasaan milik kita sendiri dan akan merugikan semua rakyat. Pastinya salah satu dari mereka pasti akan menjadi pemberontak. Akan tetapi Rapoche tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh si Murad. Tetap saja diktator harus ditegakkan. I'm going back to Turkestan. No one. Kemudian tim Six Underground yang baru saja di Hong Kong, mereka semua langsung melakukan rencana pembebasan si Murad di tempat yang telah ditentukan oleh mereka semua dan lokasinya yang sudah diketahui, sebuah hotel ternama yang berada di Hong Kong. Selang beberapa lama setelah itu, mereka pun langsung membuat sebuah rencana dengan sebuah tindakan, karena si Murad pastinya akan mendukung tim Six Underground untuk bisa melakukan pembebasan. Rencana demi rencana, persiapan demi persiapan, seluruh para persenjataan yang telah dilakukan oleh si bos, semuanya telah lengkap. Akhirnya mereka pun mulai bergerak di posisinya masing-masing. Tanpa banyak basa-basi, pembebasan Murad Alimov telah dimulai. It's time. Hit it, guys. Hello, boys. Hit it. Now. I got him. No, back! Ya, pertarungan yang sangat mengerikan. Akhirnya Murad Alimov berhasil taklukkan dan dia pun harus disuruh untuk terjun bebas untuk melanjutkan perjalanan. Dengan secara paksaan si Murad pun langsung didorongkan untuk menuju gedung yang lain dan akan pergi dari tempat ini. Menggunakan flying fox, mereka pun akan kabur. Kemudian sampai saat ini si Murad belum mengerti apa yang dilakukan oleh tim Six Underground. Sampai-sampai mereka harus bisa menjelaskan secara detail. Akan tetapi salah satu tim Six Underground masih tertinggal di dalam gedung. Just go. It's just bad luck. Run. Nice shot. Cleavers. Lalu kemudian kita beralih lagi kepada Presiden Diktator Rapoche Alimov, di mana dia langsung menemui para petinggi untuk melakukan pembicaraan karena 5 jenderal telah dibunuh, termasuk juga adiknya si Murad telah dibawa kabur oleh orang yang sangat misterius. Rapoche mengatakan kepada asistennya bahwa siapapun yang telah membawa adiknya si Murad harus ditangkap secara hidup-hidup dan akan disiksa. We good. Said you'd always let me pull the trigger, right? Kemudian kita akan melihat tim Six Underground yang masih berada di Hong Kong.
Mereka semua sedang membicarakan tentang persembunyian si Murad Alimov yang akan dijadikan sebuah pemimpin yang baru di negara Turkistan. Tetapi sebuah pengamanannya sangat ketat di istana negara. Mereka harus bisa menyusun rencana sangat matang untuk menggulingkan rezim kediktatoran Rapoceh Alimov. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya rencana awal mereka dimulai. Salah satu dari mereka datang ke istana negara untuk memperbaiki sesuatu, membawa lampu sorot berisi bahan peledak di bawah patung Rapoceh. Di sisi lain kita melihat salah satu dari mereka pun telah datang ke stasiun TV negara untuk bisa melakukan pembajakan. Ketika si Rapoceh sedang melakukan siaran langsung, akan dialihkan kepada si Murad untuk menyemangati seluruh rakyat. Si bos bersama kawannya pun langsung datang ke sebuah sistem engineering semua kelistrikan yang ada di seluruh negara Turkistan, menemui seorang manajer. Dengan alih-alih, mereka berdua langsung mengelabui si manajer untuk melakukan kerjasama tentang engineering dan kelistrikan yang ada di seluruh negara. Tetapi itu semua untuk melakukan peretasan semata. Presidente, we go live in 5 minutes. Every second. None of us will be remembered. It's about to happen, Will. It's gonna change the world. New countrymen. Well, Singkat waktu, akhirnya pidato si Rapoceh telah diganti dengan kehadiran adiknya si Murad, menyemangati seluruh para rakyat bahwa diktator kakaknya harus segera berakhir. Jangan takut sama siapapun, negara milik kita bersama harus merdeka. Mengerikan sekali, tindakan yang sangat berani sehingga seluruh rakyat yang ada di Turkistan langsung turun ke jalan untuk unjuk rasa, sehingga si presiden diktator Rapoceh Alimov langsung kabur dari istana negara. Walaupun sudah dihadang oleh para masyarakat yang sudah turun ke jalan dengan amarah yang sangat membara, mereka semua akan menggulingkan Rapoceh. Tetapi si Rapoceh langsung menurunkan jet tempur. Edan sekali, sungguh biadab, presiden langsung membantai rakyatnya. Namun tim Six Underground sudah berada di posisi untuk melakukan peringkusan kepada si Rapoceh. Dengan situasi dia yang sedang membantai rakyatnya, orang-orang yang telah menghalangi dari jalan tersebut. Memang mengerikan sekali. Presiden Rapoceh yang sedang menuju dermaga dan akan pergi dari tempat ini melalui kapal pesiar yang sudah disiapkan oleh timnya. Tetapi seluruh tim Six Underground yang sudah berada di dalam posisi untuk melakukan peringkusan, semua persiapannya sudah dimatangkan. Mereka pun akan menyerang. Oh, akhirnya pembajakan kapal pesiar sudah dimulai. Satu persatu langsung menjalankan tugasnya. Nahkoda yang ada di kapal ini langsung disergap oleh salah satu dari tim Six Underground. Semua kelistrikan dan semua keamanan telah disadap. Bukan hanya itu, si bos telah menyiapkan senjata teknologi magnetik yang sangat mengerikan. Kemudian di sisi lain, Rapoceh yang berada di ruangan VIP sedang menghubungi pangkalan militer pusat untuk menyiapkan serangan yang sangat brutal melindungi dirinya. Tiba-tiba saja si Murad adiknya langsung datang ke pangkalan militer tersebut memperingatkan seluruh para jenderal, kita semua harus merdeka. Jangan sampai membunuh rakyat sendiri karena kita semua memerlukan kebebasan. Kemudian kembali lagi kepada tim Six Underground yang berada di kapal pesiar akan melakukan peringkusan terhadap presiden.
Persiapan yang sudah dimulai menggunakan senjata berbahan keramik dan rompi anti peluru berbahan keramik karena si bos mempunyai senjata teknologi magnetik untuk melumpuhkan seluruh para penjaga. Dengan persiapan yang sudah matang dan senjata tersebut sudah bisa digunakan, mereka semua sudah menyebar ke seluruh kapal pesiar untuk melakukan peringkusan dan presiden diktator harus ditangkap. Hey. Akhirnya pembantaian pun telah dimulai. Seluruh keamanan presiden pun telah kewalahan karena teknologi magnetik telah diaktifkan. Semua alat-alat yang berbahan besi dari mulai pistol, senjata, dan rompi anti peluru semuanya telah menempel di dinding kapal. Dengan seperti itu mempunyai kesempatan untuk melakukan penyerangan secara brutal. Namun semua para penjaga belum bisa dilumpuhkan. Semuanya berdatangan dari satu persatu dari arah penjuru yang lain. Bahkan si Rapoche pun mengalami hal yang sama. Dia pun akan pergi dari tempat ini untuk menyelamatkan diri, memerintahkan kepada seluruh para penjaga untuk melakukan peringkusan terhadap pemberontak. Let's find Rovok. Let's go! Lalu kemudian kita akan melihat presiden diktator Rapoche yang sedang berada di kabin. Dia akan pergi dari tempat ini, tetapi tim Six Underground tidak akan membiarkannya. Tanpa diduga, teknologi senjata magnetik telah meledak sehingga kapal akan musnah. Mereka semua langsung terbirit-birit untuk kabur dari kapal tersebut karena mengalami kebocoran. Kemudian kembali lagi kepada presiden diktator Rapoche Alimov. Dia masih saja berjalan untuk keluar dari kapal ini sehingga seluruh para penjaganya telah menyiapkan helikopter untuk bisa melakukan penyelamatan. Namun pada akhirnya helikopter yang telah dikirim dari pangkalan militer telah menyelamatkan presiden Rapoche Alimov. Singkat waktu, presiden yang telah dibawa ke helikopter untuk melakukan penyelamatan diri dan akan dibawa ke suatu tempat. Dijemput oleh orang-orang yang tidak bernama. Mereka semua telah menyelamatkan presiden Rapoche. Dengan seperti itu, presiden telah naik ke helikopter. Selang beberapa lama kemudian, ternyata itu adalah tim Six Underground. I was thinking of somewhere else. Hey, blow your fucking head off! What? We're witnessing a regime change. Edan sekali, sesuai instruksi dari si Murad. Akhirnya kita melihat rakyat Tugristan yang berada di pinggiran dengan amarah yang sangat tinggi. Mereka semua langsung turun ke jalan ketika melihat presiden diktator dibawa ke tempat ini, membawa pacul, parang, golok, bambu runcing, pisau dapur, garpu, sendok, sikat gigi, gunting kuku, dan semua senjata berat untuk menghajar presiden diktator. Dengan berbondong-bondong mereka semua amarah yang sangat meluap-luap sehingga si Rapoche akan diturunkan di pesawat ini tanpa konfirmasi. Mereka semua para tim Six Underground langsung melemparnya ke bawah. I wanna die with dignity. Kill me! Edan sekali. Akhirnya si Rapoche mati babak belur, bonyok, dan tidak berupa. Tim Six Underground yang telah menegakkan keadilan secara paksa bagi para pemimpin diktator yang sudah tidak bisa berbuat kompromi, sehingga pada akhirnya negara Tugristan hari ini merdeka dan membuat sebuah kedaulatan kepemerintahan yang sehat.
won, but not done. Ya, bagaimanakah kawan-kawan semuanya? Six Underground 2023 telah selesai. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Film yang sangat mengesankan. Siapapun hari ini yang telah memimpin negara, membuat sebuah kelompok seperti mafia dan gangster, sudah tidak bisa dikompromi. Hati-hatilah, tim Six Underground akan datang kepada Anda, membantai semuanya, menegakkan keadilan. Oke lah kalau begitu kawan-kawan semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama kami. Sampai ketemu lagi, terima kasih, bye-bye.